Maka orang yang tipenya ada munafik, walaupun dia seakan-akan orang alim, tapi tipe munafik selalu mencari-cari kesalahan saudara mukminnya. Begitu muncul video tentang satu ceramah, tanpa tabayyun, tanpa tanya, langsung disebarkan, padahal itu potongan dari pengajian yang seluruhnya. Kita mulai mengatakan ini ustaz sesat, ini tengku sesat, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insya-Allah jamaah salat subuh, bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah datang karena Allah, dan mudah-mudahan kedatangan kita berada di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sedang membahas tentang perbuatan atau amalan yang dibalas persis sama dengan amalan tersebut oleh Allah di akhirat. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas perkara pertama, yaitu barang siapa yang memaafkan saudaranya, maka Allah akan memaafkannya di akhirat. Artinya barang siapa yang memaafkan kesalahan saudaranya kepadanya, atau kezaliman saudaranya kepadanya, maka Allah akan memaafkannya di akhirat. Kita sambung amalan berikutnya yang mendapatkan balasan persis dari Allah di akhirat, yaitu barang siapa yang memberi uzur kepada saudaranya atau mencari-cari kelebihan saudaranya, maka Allah akan memberikan uzur untuknya di akhirat. Uzur yang dimaksud adalah apabila kita melihat saudara kita sesama mukmin mungkin dalam pandangan kita ada kesilapan, lalu kita mencari-cari alasan dalam hati kita untuk mengganti kesilapan itu dengan kebenaran. Contoh sederhana, kalau ada seorang mukmin yang biasa berjamaah bersama kita, tiba-tiba pada suatu subuh dia tidak nampak, maka seorang yang saleh, orang yang mukmin hatinya baik, dia akan memberi uzur ke saudaranya tanpa bersuuzan. Ketika dia tidak nampak di salat subuh, maka kita diminta untuk tidak berprasangka buruk kepadanya. Disuruh cari uzur, disuruh beri uzur, disuruh gantungkan di hati, mungkin dia tidak datang karena sakit perut, padahal mungkin dia tertidur. Atau kita yang beralasan dalam hati, mungkin dia tidak datang terlalu lelah. Jadi diminta untuk tidak berprasangka buruk kepada sesuatu yang sedang menjadi kesilapan pada saudara kita. Karena orang yang berprasangka buruk, dia akan mengatakan di dalam hatinya, yang selama ini dia datang berjamaah itu pura-pura saja.
inilah sebenarnya. Yang hari ini yang dia tidak datang, inilah yang sebenarnya dia. Artinya dia sebenarnya itu pura-pura melakukan salat bersama kita. Jadi kita mulai berprasangka buruk di dalam hati kita terhadap sesama mukmin. Jadi intinya bahawa barang siapa yang memaafkan, barang siapa yang memberi uzur kepada saudaranya sesama mukmin, maka Allah akan memberikan uzur kepadanya di akhirat. Jadi Allah akan memaafkan banyak kesilapan-kesilapannya di dunia akibat dia juga ikut memberikan keringanan atau berprasangka baik kepada saudaranya sesama mukmin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan dirimu daripada dhan. Jauhkan dirimu daripada memperbanyak dhan. Dhan itu prasangka 50-50. Jadi dilarang oleh Allah untuk memberi prasangka. Kenapa? Inna ba'dad dhanni ismun. Karena sebahagian prasangka yang engkau bangun dalam hatimu, sebahagiannya adalah prasangka yang menyebabkan dosa. Kalau begitu, Allah mengatakan sebahagian. Maksudnya, kalau kita berprasangka, ada prasangka baik yang disebut dengan husnudzan, ada yang buruk disebut dengan su'udzan. Allah melarang untuk berprasangka karena takut prasangkamu jatuh ke dalam yang model dosa, yaitu su'udzan. Maka disuruh perbanyak husnudzan. Nah, husnudzan inilah yang dimaksud memberi uzur kepada saudara kita. Walaupun saudara kita mungkin memang melakukan kesalahan itu, tapi kita menutupi hati agar kita tidak memvonisnya sebagai orang bersalah. Artinya, selama memang dia tidak terbukti kesalahannya. Kalau sudah terbukti kesalahannya, itu tidak perlu berhusnudzan, tapi cukup menjalankan hukuman. Seorang pencuri ditangkap. Lalu kemudian kalau orang yang mukmin, dia akan berusaha untuk bertabayyun lebih dahulu. Dia berusaha untuk mencari keterangan lebih dahulu dari pencuri ini. Kenapa dia mencuri? Dan ternyata dia mendapatkan jawaban bahawa dia mencuri satu karung beras. Ternyata keluarganya kehabisan makanan dan dia tidak punya pekerjaan tetap. Nah, di saat seperti itu adalah perbuatan yang disebut dengan mencari uzur. Jadi jangan langsung dihantam, jangan langsung diikat di tiang masjid, jangan langsung dihancurkan kepalanya, tetapi tanya lebih dahulu, kenapa dia bisa sampai mencuri makanan? Apa yang terjadi padanya? Bisa jadi dia kebingungan sebagai seorang hamba Allah, harus mencari makan di mana. Mungkin dia telah mencoba untuk berhutang, tapi tidak ada yang memberikannya hutang. Bahkan rentenir pun tidak mau kasih hutang untuknya, karena tidak ada modal untuk bayar. Jadi pencuri sampai hari ini, itu kalau pencuri kaliber kecil, itu tidak dapat hutang dari bank-bank untuk direntenirkan, tidak dapat. Tapi kalau pencuri besar dapat, karena banyak modal untuk membayarnya. Jadi Bapak Ibu maka Allah, ini dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika ditangkap seorang pencuri, Umar bertanya lebih dahulu, karena pada masa pencurian itu terjadi, kebetulan musim paceklik. Jadi ada seseorang yang ditangkap mencuri dari Baitul Mal, ditangkap. Lalu Umar bertanya, kenapa engkau melakukan ini? Pencuri ini menjawab bahawa aku melakukannya karena aku sudah tidak makan dalam sehari penuh dan keluarga pun tidak tahu mau makan apa.
Begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengarkan pernyataan ini, langsung dia mengambil kesimpulan pencuri ini dibebaskan. Tidak dipotong tangannya walaupun jumlah yang dicuri sudah melebihi ukuran boleh potong tangan. Tapi dibebaskan oleh Umar, dan ini terkenal hadis-hadis ini. Kenapa dibebaskan? Umar berkata, dia mencuri karena dia tidak tahu lagi mau makan apa. Nah, ini adalah sikap seorang mukmin yang melihat sisi sesuatu dari saudaranya, dia mencoba berhusnudzan, bertabayyun. Dan ini syaratnya apabila belum terbukti kesalahannya. Tapi kalau mencurinya hanya untuk mendapatkan sebungkus sabu-sabu, habis sandal kita diambil di masjid. Mungkin semua kita sudah pernah punya pengalaman hilang sandal di masjid. Ketika didapatkan pencurinya, memang rupanya butuh uang untuk sabu. Yang model-model begitu, Pak, sudah terbukti bahwa dia memang melakukannya bukan karena sesuatu yang membuat dia terpaksa. Itu bolehlah kita ikat di tiang masjid, lalu kita lumuri dengan madu, ambil semut-semut, kumpulkan, berikanlah sedikit siksaan kecil untuknya. Jangan sampai dibunuh saja, karena pencuri tidak halal darahnya. Tacutin bacut sahur hana pupu. Kita cubit sedikit-sedikit, kita lepaskan telinganya, kita congkel hidungnya mungkin. Itu mungkin masih dimaklumi, karena dia bukan melakukannya dengan keterpaksaan. Tapi sesuatu yang datang dengan keterpaksaan pada seorang mukmin, maka perbanyaklah untuk menutupi hati agar jangan mencari-cari kesalahannya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, salah seorang sahabat Ibnu Mazin berkata, "Al-mu'min yatlubu ma'azir ikhwanihi wal munafiq yatlubu asaratihi." Seorang mukmin itu selalu berusaha mencari-cari uzur bagi saudaranya. Oh, dia begini karena begini, dia begini karena begini, mungkin dia begini, mungkin. Selalu berusaha untuk menutup-nutup hatinya sendiri agar tidak bersuudzon. Itu gaya seorang mukmin. Tapi gaya munafik, dia Islam tapi munafik. Yang dia cari bukan uzur saudaranya, tapi dia mencoba terus mencari-cari kesalahan saudaranya. Dan ini membedakan sikap antara mukmin dan munafik. Jadi kita tahu diri kita mukmin atau munafik, lihatlah gaya kita di saat kita berhadapan dengan mukmin yang lain. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, seandainya dalam satu komplek ada undangan pernikahan, walimah pernikahan, semua diundang kecuali kita, maka lihatlah diri kita siapa. Kita tahu diri kita mukmin atau munafik, lihat apa yang terbersit dalam pikiran dan hati kita. Semua diundang kecuali kita. Orang yang munafik akan mengatakan bahwa dia ini memang sombong, dia ini memang berusaha, dia berencana jahat kepada aku, dia ini adalah musuhku. Kita sudah mulai bersuudzon. Seorang mukmin akan berkata di dalam hatinya, mungkin dia lupa ngundang, karena terlalu banyak yang harus diundang, mungkin dia lupa ngundang. Atau mungkin sudah ada anaknya yang datang ke rumah kita, kebetulan kita nggak ada di rumah. Mungkin saja undangan sudah sampai melalui orang, tetapi mungkin orang itu lupa menyampaikan ke kita. Jadi kita menutupi hati kita, inilah mukmin. Tapi yang terus berusaha memvonis bahawa si fulan enggak ngundang saya karena begini. Nah, ini munafik. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang yang kentut, tidak sengaja di dalam masjid sedang ikut pengajian. Misal antara kita ni misalnya ada yang kentut, tiba-tiba menyebar bau kentut. Kebetulan kentutnya model tipe kedua, iaitu tipe tidak berbunyi. Karena kentut kata Rasulullah mengatakan kentut dibagi dua. Waktu bicara masalah batal tidak batalnya
solat, Rasulullah mengatakan kentut itu dibagi dua. Ada kentut yang memang berbunyi besar, bernama durat. Jadi seperti bunyinya durat gitu. Ada kentut yang fusa, fus keluarnya begitu. Ini tenaganya luar biasa walaupun tampilannya kecil. Ini yang lebih berbahaya. Seandainya ada pengajian tiba-tiba tercium aroma kentut, maka mukmin akan mengatakan dalam hatinya, ini ada saudara kita mungkin tidak tahan lagi, atau kentutnya keluar dari mulutnya mungkin. Artinya dia tidak sengaja keluarnya, atau nyan itu kentut mungkin hanya itu hoplung li, kasihan dia. Itu mukmin. Tapi kalau munafik itu langsung akan bersuara, "Sautoh kentut ni now. Siapa yang kentut di sini? Kurang ajar. Kentut kok di sini?" Padahal dia mungkin betul-betul sakit perut yang dia tidak tahan lagi, tidak sempat keluar dari masjid. Di situ kita membedakan diri kita mukmin atau munafik. Jawab melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan beribadah, kalau kita melihat saudara kita ternyata berbeza amalnya dengan kita, maka pastikan diri kita berada di barisan mukmin atau munafik. Barisan mukmin akan memberi uzur kepada saudaranya. Ketika kita lihat bahawa saudara kita menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud, dia yang duduk di samping kita sudah mulai ketika tasyahud menggerak-gerakkan jari telunjuknya, maka mukmin akan mengatakan, ini mungkin ada dalilnya yang saya tidak tahu. Hatinya berbicara untuk memberi uzur. Tapi munafik akan mengatakan, ajaran baru, ajaran sesat. Kamu lagi gerak-gerak jarum. Di sini kita tahu siapa kita. Maka jangan terlalu gegabah ketika melihat ada amalan orang lain yang mungkin berbeza dengan selama ini yang kita lakukan. Mungkin kita kekurangan ilmu. Kita pernah baca kitab 7 tahun. Yang kita baca mungkin hanya mazhab Syafi'i saja. Kita tidak pernah baca kitab mazhab lain. Maka orang yang tipenya ada munafik, walaupun dia seakan-akan orang alim, tapi tipe munafik selalu mencari-cari kesalahan saudara mukminnya. Begitu muncul video tentang satu ceramah, tanpa tabayun, tanpa tanya, langsung disebarkan, padahal itu potongan dari pengajian yang seluruhnya. Kita mulai mengatakan ini ustaz sesat, ini tengku sesat, ini, padahal dia tidak dengar keseluruhannya. Orang-orang yang begini, ini tidak layak dijadikan suri tauladan. Tidak layak dijadikan imam pun. Dan itu bukan orang berilmu, bukan orang saleh. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah sikap seorang mukmin. Di masa Umar bin Khattab, disebutkan ada salah satu gubernurnya Amir bin Rabi', ditugaskan di kota Hims, sekarang daerah Syria. Rakyatnya mengadukan ke Umar, karena Umar sebagai presiden di Madinah, waktu itu negara Islam begitu luasnya, satu negara, negara Islam membawahi banyak negara lain yang hari ini kita anggap negara. Gubernur pada waktu itu diadukan oleh rakyatnya kepada presiden, kepada Umar bin Khattab, dengan aduan bahawa gubernur ini tidak keluar dari rumahnya kecuali ketika matahari sudah meninggi. Ini aduan pertama. Aduan kedua, komplain kedua, gubernur ini tidak mau melayani rakyatnya kalau sudah malam. Ketika malam sudah larut, dia tidak mau lagi layani rakyatnya. Ini rakyat komplain, karena kadang-kadang rakyat butuh kepada gubernur untuk menyelesaikan masalah. Komplain ketiga, dalam setiap bulan, gubernur ini ada satu hari yang dia tidak mau keluar dari rumah. Sama sekali. Dan komplain keempat, gubernur ini sering pingsan ketika mengurusi urusan rakyatnya, sehingga dianggap orang lemah. Jadi sering pingsan kalau urusan memberi hukuman pada rakyat, dia sering pingsan. Jadi dianggap oleh rakyat ni lemah.
Diadukan ke Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab menyempatkan diri menuju ke Hims, lalu dipertemukanlah gubernur ini dengan semua rakyat. Jadi rakyat disuruh kumpul, gubernur disuruh beri jawaban atas komplain rakyat. Itu begitu Pak, presiden masa lalu. Presiden masa lalu, kalau ada bawahannya yang salah, dikumpulkan rakyat, dengarkan keterangan dari gubernur ini. Umar bin Khattab mengatakan dalam hadis itu, dia mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan aku tidak mendapatkan jawaban yang sesuai dengan prasangka aku. Artinya, Umar ingin mengatakan, aku berprasangka, kenapa gubernur ini begini? Tapi Umar berdoa, ya Allah, tutuplah prasangka aku. Artinya, ku dengarkan jawabannya dulu, biar aku tahu harus berprasangka bagaimana untuknya. Ketika itulah gubernur ini ditanya satu persatu tentang komplain itu. Apa jawabannya? Dia mengatakan, komplain pertama, yaitu tentang gubernur ini tidak keluar dari rumahnya kecuali ketika matahari sudah meninggi. Jawabannya, dia mengatakan bahawa aku ini mencari nafkah dengan membuat roti, dan istriku membantuku. Kami tidak bisa keluar dari rumah kecuali setelah roti itu selesai. Dulu gubernur kan enggak ada gaji, Pak. Jadi benar-benar mereka mencari nafkah sendiri selain memikirkan urusan rakyat. Jadi dia tidak bisa keluar karena dia harus selesaikan dulu urusan untuk mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Lalu kemudian jawaban kedua, kenapa dia malam hari tidak bisa melayani rakyatnya? Dia menjawab, malam hari adalah waktuku dengan Allah. Aku telah memberikan waktuku untuk kalian mulai dari pagi sampai sore hari. Dan malam hari waktuku dengan Allah. Maka biarkanlah aku bersama Allah. Memang orang saleh memilih malam bersama Allah. Imam Syafi'i pun kalau sudah larut malam, itu tidak mau melayani apapun, dan dia tidak juga menuntut ilmu di tengah malam. Tapi dia bersama Allah di dalam salat qiyamul lailnya. Dan yang ketiga, yaitu kenapa setiap bulan ada satu hari yang gubernur ini tidak mau keluar sama sekali. Ternyata dia menjawab, aku mencuci seluruh bajuku di hari itu. Dan aku menunggu dari pagi sampai sore untuk bisa mengering baju itu. Karena tidak ada baju lain. Maka satu hari aku tidak bisa keluar. Itu model kemiskinan seorang gubernur yang tidak mengejar harta. Dan yang keempat, kenapa aku pingsan setiap kali ada urusan yang sifatnya menghukum rakyat. Arti menghukum rakyat, kalau rakyatnya sedang dicambuk, dia sering pingsan sendiri. Dia mengatakan, setiap kali kulihat cambukan itu, setiap kali aku mendapatkan pandangan itu, aku teringat ketika aku masih menjadi musyrik. Ketika aku masih musyrik, belum masuk Islam, kulihat seorang sahabat, saya lupa namanya, dalam kitab itu disebutkan, kulihat salah seorang sahabat Nabi disiksa oleh kaum kafir Quraisy dan aku tidak menolongnya. Padahal dia disiksa dengan siksaan luar biasa. Aku tidak bisa menolongnya karena aku pun musyrik. Hari ini ku sadari begitu salahnya diriku membiarkan dia disiksa. Maka aku sering pingsan, tidak tahan teringat dengan dosaku yang membiarkan dia disiksa. Ternyata 4 jawaban ini diberikan oleh seorang gubernur hasil daripada husnudzannya Umar bin Khattab kepada gubernur. Jadi Umar bin Khattab bukan langsung panggil, langsung tampar, main dimutasi, langsung pecat. Tidak, tanya dulu. Maka begitulah gaya hidup kita, insya-Allah. Allah akan membuat uzur kita di akhirat. Jadi ketika kita didapatkan sedikit-sedikit masalah di dunia, Allah lepaskan uzur kita satu-satu di akhirat. Maka hari ini perbanyaklah memberi uzur kepada saudara kita. Jadi jangan langsung berprasangka buruk. Oh, kenapa saudara kita banyak makannya? Mungkin karena dia tidak mau makan yang haram, maka dia suka banyak makan yang halal. Kenapa hari ini saudara kita banyak istrinya? Mungkin dia tidak mau berzina. Mungkin dia termasuk orang yang Allah ciptakan libidonya tinggi. Dia tidak mau berzina, tapi terpaksa mencari sampai 4 orang. Kan begitu ceritanya. Jadi berhusnudzanlah
sesama mukmin, berilah uzur, maka Allah akan berikan kita uzur di akhirat nantinya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita untuk mengubah gaya fikir kita, mengubah perasaan kita sesama mukmin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.